Pemirsa, ekspedisi Merah Putih kali ini melintasi daerah yang indah, layaknya sebagai Paris Van Java, daerah di puncak dataran tinggi di pegunungan yang menyimpan sejarah kepahlawanan para ulama dan para santri yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam mengusir penjajahan yang bercokol di Indonesia selama 350 tahun. Indonesia memiliki para pejuang yang hebat dengan senjata yang apa adanya, namun telah berhasil mengusir para penjajah dari negeri Indonesia. Kepahlawanan yang patut kita tiru sebagai anak bangsa. Kali ini kita akan menceritakan mengenai sejarah bambu runcing, senjata andalan pejuang-pejuang Indonesia. Mari kita ikuti perjalanan sejarah ini. Para pemirsa, perjalanan indah di kota dengan julukan kota dengan udara yang dingin dan kota tembakau, yaitu Temanggung. Kali ini kita sedang melintasi daerah yang di dataran tinggi. Saudara, di daerah ini menyimpan sejarah mengenai perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Saudara, disinilah para pejuang yang gagah berani dengan senjata yang apa adanya, namun mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Saudara, di kota inilah awal dari riwayat bambu runcing. Pada Oktober 1945, Kiai Raden Sumo Miharjo meminta Haji Abdul Rahman bin Subki memanggil para pemuda Desa Parakan Temanggung, Kauman. Desa Parakan Kauman Temanggung agar mencari bambu runcing. Bambu yang akan dibuat bambu runcing yang dicari adalah bambu wulung untuk dibuat sebagai bambu runcing untuk senjata melawan penjajahan. Setelah didapat bambu tersebut, segera dibawa ke rumah Kiai Sumo Miharjo untuk didoakan agar dapat dijadikan senjata. Kemudian beberapa hari setelahnya BMT dibentuk di daerah Banyumas. Para pejuang Banyumas pun berbondong-bondong datang ke Parakan untuk mendoakan bambu runcing mereka guna melakukan penyerbuan ke Ambarawa. Jadi dengan senjata bambu runcing, pejuang-pejuang Banyumas yang luar biasa ini menuju Parakan, meminta doa dari para kiai sepuh, kemudian melakukan penyerbuan ke Ambarawa. Ya, memang pejuang-pejuang Banyumas terkenal dengan keberaniannya dalam mengusir penjajahan. Seperti kita juga mengetahui, sejarah Jenderal Sudirman adalah dari daerah Purbalingga, Banyumas. Jenderal yang pertama yang terkenal dan ditakuti oleh Belanda, Sekutu, dan tentara Jepang
karena memiliki siasat perang yang luar biasa. Itulah Jenderal Sudirman dari Rembang, Purbalingga, Banyumas. Kabar mengenai bambu runcing yang didoakan di Parakan menyebar ke berbagai penjuru daerah, sampai akhirnya senjata bambu runcing digunakan saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya melawan Sekutu. Menurut catatan, sekitar 10.000 orang setiap harinya selama sekitar 1 tahun datang ke Parakan, Temanggung untuk mendoakan bambu runcing mereka yang akan digunakan untuk melawan Belanda dan Jepang. Belanda, Jepang, dan sekutu sangat takut dengan bambu runcing karena bila terkena tusukan dari bambu runcing akan membuat luka yang sangat dalam dan menganga lebar, sakit melebihi sakit luka tembak, dan sulit diobati. Bambu runcing oleh tentara Jepang dan tentara Sekutu sebagai senjata hening tanpa suara, sehingga musuh tidak tahu keberadaannya, tahu-tahu terkena tusuk dari bambu runcing. Terkadang pejuang Indonesia menggunakan bambu runcing dengan cara dilempar, yaitu langsung mengenai para penjajah Belanda, Sekutu, ya. Tentara Sekutu terdiri dari tentara Inggris, Amerika, ya. Selain itu, efek luka dari terkena bambu runcing juga lebih menyakitkan dibanding luka tembak. Para penjajah mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena luka tembak dibanding terkena tusukan bambu runcing. Luka bambu runcing lebih lebar daripada luka terkena pisau komando. Ya pemirsa, kita tengah melewati daerah yang sangat bersejarah, daerah Parakan Temanggung, yang di sini hasil pertaniannya adalah sayuran dan juga tembakau yang sangat terkenal, tembakau Temanggung. Jadi jangan heran kalau lewat di daerah ini maka banyak penduduk yang sedang menjemur tembakau di pinggir jalan. Saudara, udara di sini sangat sejuk sekali, sesejuk-sejuknya, sehingga saudara di sini akan merasakan kesegaran udara. Namun, jika Anda melewati jalur ini malam hari, maka Anda akan merasa sangat dingin sekali, karena seringkali turun kabut di daerah ini, sehingga pandangan menjadi terbatas saat melewati jalur Parakan Temanggung ini. Parakan Temanggung lokasinya adalah di sebelah barat Magelang, ya, di sebelah barat Magelang, dan di sebelah selatan daerah Pekalongan, sebelah selatan daerah Batang, Pekalongan. Ya saudara, inilah suasana menjelang Agustusan, 16 Agustus 2023. Sebentar lagi akan merayakan 17 Agustus di tahun 2023. Kali ini ekspedisi Merah Putih melihat kondisi kota Parakan dan daerah Parakan melalui jalanan, dan ternyata banyak umbul-umbul atau bendera merah putih yang sudah dipasang di pinggir jalan oleh warga di daerah Parakan Temanggung. Lihat di sebelah kanan dan kiri kita. Saudara, ekspedisi Merah Putih kali ini
mengabadikan suasana jelang 17 Agustus tahun 2023. Sekali merdeka, tetap merdeka, dan semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Ya saudara, saudara bisa melihat daerah lain kondisinya seperti apa di channel ini. Lihat saudara, pegunungan yang indah di daerah ini dan pemandangan yang sejuk dan jalanan yang bersih. Dan di sini jalanan sangat bagus sehingga sangat lancar ketika kita melaluinya. Saudara, Parakan Temanggung seperti Paris Van Java karena keindahannya, udaranya yang sejuk, bebas polusi. Ya saudara, pemirsa semuanya, kondisi kota Temanggung, Parakan terkini.